Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Posisi ruku. Baik. Sebentar. Bangun dulu. Gak usah senyum ya. Sedang sholat. Sedang sholat. Kayak yang kemarin aja ya. Coba geser dikit sini. Baik. Kiblatnya ke sini Mas Boy. Cuman sementara kita ke sini dulu ya. Supaya kelihatan. Bismillah. Langsung saja sami Allahu liman Allahu akbar ruku. Baik, posisi ruku. Bapak Ibu sekalian bisa maju sedikit. Nah. Baik, lihat baik-baik sini. Ini sudah baik, cukup lurus. Ya, kemarin saya sampaikan, masih ingat ya, ketika akan ruku, lihat baik-baik, jangan langsung berdoa. Ingat, saya pernah sampaikan kemarin tidak langsung berdoa, tapi benarkan dulu posisi ruku yang baik itu supaya sesuai dengan ketentuan yang Nabi tunjukkan. Pertama ingat baik-baik, telapak tangan diletakkan di mana? Di lutut. Ingat, lutut terbuka atau tertutup? Terbuka. Jadi bukan begini tapi terbuka seperti ini. Simpan di lututnya. Kemudian tangan tidak ke dalam begini tapi sedikit agak keluar, kan? Supaya menjauh dari diafragmanya. Kemudian lututnya ditekan atau hanya dilekatkan saja? Tekan, ditekan ya, dengan penekanan itu otomatis betis, ini otot di betis bagian belakang akan kencang. Ya, maka ini akan tertarik kemudian ditarik, ya karena ini ditekan, jadi ini tertarik ke atas dan ini diluruskan. Lurus, saking lurusnya Nabi ilustrasikan kalau kita simpan bejana dan di atasnya dituangkan air, maka itu tidak akan tumpah. Ya, ini bagus kan? Ya, ini ada airnya, ada airnya. Hati-hati Mas Boy. Baik ya. Nah, kurang lebih seperti ini bertahan ya, 5 menit. Nah, jadi kalau kita simpan begini, ini tidak tumpah. Ini dituangkan tidak tumpah, rapi. Ya. Ayo jangan kalah sama sapi, kuda ya. Baik. Rukunya sangat bagus. Sapi kita makan dagingnya. Setelah kita makan maka rukunya tidak sempurna. Setelah selesai ini semua, posisi sudah begini, sudah tenang hati kita, darah sudah mengalir baik, baru berdoa. Baru berdoa seperti yang kita pelajari kemarin. Doa sunnahnya dulu kita baca, yang pokok bisa subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Setelah kita rasakan nikmatnya berdoa, baru memohon kepada Allah dengan bahasa hati kita yang diisyaratkan di Al-Qur'an dalam edisi yang kemarin. Setelah itu kita akan sujud, tapi masalahnya kalau dari sini langsung sujud, maka persoalannya banyak. Bisa persoalan ke fisik kita, bisa keadaan darah yang tidak siap, bisa kemudian keadaan nafas kita juga jadi semakin tidak teratur. Kemudian apa yang terjadi? Harus ada keseimbangan antara dari ruku sampai dengan ke sujud. Tubuh harus seimbang dulu, darah mengalir dengan tenang dulu, posisi tubuh seimbang dulu. Seimbang, bahasa Arab disebut dengan i'tidal. I'tidal. Maka dari sini kita i'tidal. Karena itu kalimat i'tidal ketika akan i'tidal tidak mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Karena ini adalah jeda perpindahan antara ruku ke sujud. Kalimatnya menggunakan kalimat lain yang akan kita ucapkan. Silahkan Mas Boy, i'tidal. Tayyib. Sami Allah wa liman hamidah. Lihat baik-baik. I'tidal artinya tegak seimbang. Lurus, seimbang, tegak. Perhatikan kalimat Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Beda ketika beliau memerintahkan ruku. Lihat ruku. Kalimatnya hatta tatma'inna raki'an. Ketika memerintahkan sujud hatta tatma'inna sajidan. Jangan Anda bangun dari ruku sampai ruku Anda tenang. Tenang dulu, tenang, nikmat, baca doanya enak, tenang, baru bangkit. Tapi yang paling menarik ketika bangkit, kalimatnya bukan tatma'inna qa'iman, beda. Hatta ta'tadila qa'iman. Ya, silakan Anda i'tidal. Sampai i'tidal ini seimbang dulu. Kalimatnya menggunakan ta'tadil. Ta'tadil itu tegak sempurna. Sampai Nabi mengatakan, hatta ya'uda kullu qafarin makanu. Sampai semua sendi-sendi yang ada di tubuh ini, yang tadinya dipakai ruku, kembali dulu ke ruasnya masing-masing. Ke tempatnya masing-masing. Maju sedikit. Jadi begitu rukuk, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, tahan, baik, perhatikan. Ini diminta oleh Nabi tegak dulu sempurna. Ya, kembalikan dulu tegak. Jangan langsung turun, ada jeda sebentar. Ada jeda. Ya, untuk atur nafas dulu sebentar, darah mengalir dulu dengan enak, tenang ya. Kita ucapkan, kalau kita imam, ya kita ucapkan sami Allahu liman hamidah. Sambil mengatur kita teruskan Rabbana walakal hamd. Bisa mil'a, bisa mil'u. Kalau mil'u, mil'us samawati wal ard. Kan? Dan seterusnya, kalau mil'a, mil'as samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tambahannya cuma ada kata bainahuma di antaranya. Paham? Tayyib, pelan-pelan, lihat sini. Jadi begitu antum i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd.
Kalau makmum, imam yang sami Allahu liman hamidah, ya makmumnya yang Rabbana walakal hamd. Yang paling rajih, yang paling kuat, makmum tidak mengulang kalimat sami Allahu liman hamidah, tapi langsung pada kalimat Rabbana walakal hamd. Sebagai jawaban dari sami Allahu liman hamidah kalimat imam, dan dijawab dengan doa sempurna dari makmumnya. Paham? Tayyib. Pelan-pelan. Nanti saya tuliskan beberapa kalimat i'tidal dan doa-doa yang terkait dengannya. Tapi inti bahasannya, i'tidal, bangun dari ruku', tegak sempurna, dan ambil persiapan sebelum kita sampai kepada puncak ibadah dalam sholat, yaitu sujud. Nah, ini yang menentukan nanti sujud kita itu bisa nyaman atau tidak. Salah satunya dalam i'tidalnya. Orang yang i'tidalnya tidak sempurna, pasti sujudnya pun tidak akan maksimal. Contoh, ruku', i'tidal. Sami Allah liman hamidah. Sampai sini. Sami Allah liman hamidah. Sujud. Belum tegak, sudah turun. Apalagi hanya sedikit santai. Baru begini, langsung turun. Maka saya pastikan, demi Allah saya katakan, sujudnya tidak akan nikmat. Dan gak akan sempurna. Tegak, Sami Allah liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa bainahuma wa mil'as ma syi'ta min syai'in ba'du. Tenang, baru kemudian turun untuk sujud.